Where should we run to? We got the road in our hands, so we're ready to play. Perkenalkan, nama saya Azimat Nurul Maula, absen 7. Perkenalkan, nama saya Cornelius Alfred Jano, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Novanisa Putriana, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Putri Naya Nurjaya, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Rafael Robiliza, absen 26. Don't wanna wake up one day wondering where it all go. 'Cause we'll be home before. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua kedua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan beraliran agama Hindu ini didirikan oleh Raja Dirajaguru Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi. Kerajaan ini berdiri sesuai dengan naskah Wangsakerta yang menjelaskan bahwa pada abad keempat, wilayah Indonesia didatangi sejumlah pengungsi yang mencari perlindungan dari sebuah peperangan yang berasal dari Kerajaan Pallava dan Calankayana di India. Salah satu pengungsi adalah seorang Maharesi bernama Jaya Singawarman. Setelah mendapat persetujuan dari raja yang tengah berkuasa, mereka kemudian membuka tempat pemukiman baru bernama Tarmadesha. 10 tahun kemudian, pemukiman ini sering didatangi oleh pendatang baru yang membuatnya semakin terkenal dan pesat. Hingga akhirnya, Jaya Singawarman membentuk sebuah kerajaan. Kerajaan ini terletak di wilayah Pulau Jawa bagian barat, yakni wilayah Provinsi Jawa Barat, Jakarta, dan Banten, tepatnya di daerah aliran sungai Cisadane dan Citarum. Perekonomian masyarakatnya yang utama adalah di bidang pertanian. Penggalian Sungai Gomadi merupakan bukti bahwa saat itu irigasi sudah sangat diperhatikan oleh raja karena pertanian merupakan penopang utama kehidupan ekonomi masyarakat di sana. Namun, di samping itu semua, perdagangan juga berkembang di sana. Kehidupan masyarakat kerajaan ini sudah teratur dengan rapi. Hal ini terlihat dari upaya Raja Purnawarman yang terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kehidupan sosialnya terpengaruh oleh keajaiban Hindu, sedikit yang beragama Buddha, namun ada juga yang masih mempertahankan agama nenek moyang atau animisme. Berdasarkan berita Fahin, terdapat 3 agama yakni Hindu, Buddha, dan animisme. Kebudayaan masyarakat Tarumanegara cukup maju. Di bidang sastra telah mengenal syair. Bahasa yang dipakai saat itu adalah bahasa Sanskerta dengan huruf Pallava. Di bidang seni pahat, dari arca yang ditemukan memperlihatkan adanya persamaan dengan arca-arca yang ditemukan di Semenanjung Melayu, Siam, dan Kampuchea. Berdasarkan pesan yang tersurat pada prasasti Tugu dan beberapa prasasti lain, diketahui bahwa Raja Purnawarman adalah raja besar yang telah berhasil meningkatkan kehidupan rakyatnya. Ia dikenal sebagai raja yang gagah berani, tegas, jujur, adil, dan arif dalam memerintah. Sebenarnya raja yang pernah berkuasa di kerajaan ini ada 13 raja, namun kami hanya akan menyebutkan 4 raja yang pemerintahannya paling gemilang, yakni 1. Jaya Singawarman pada tahun 358 sampai 382 Masehi. Yang kedua, Dharma Yawarman, yaitu pada tahun 382 sampai 395 Masehi. Yang ketiga, Purnawarman, yakni pada tahun 395 sampai 434 Masehi. Yang keempat, Wisnuwarman, yakni pada tahun 434 Masehi sampai 455 Masehi. Yang pertama adalah prasasti Ciaruten yang ditemukan di Sungai Ciaruten di dekat Sungai Cisadane, Bogor, yang ditulis dengan huruf Pallava dalam bahasa Sanskerta. Di sampingnya terdapat lukisan yang berupa laba-laba serta telapak kaki Raja Purnawarman yang melambangkan kekuasaan serta eksistensi seorang raja dan sebagai penghormatan. Lalu yang kedua adalah prasasti Jambu. Prasasti Jambu ditemukan di Bukit Koleangka di perkebunan jambu. Di dalamnya terdapat prasasti dengan gambar telapak kaki yang isinya memuji pemerintahan Raja Purnawarman. Lalu yang ketiga adalah prasasti kebun kopi. Ditemukan di Kampung Muara Hilir, Kecamatan Cibubulawang, Bogor.
Terdapat lukisan telapak kaki gajah yang disamakan dengan telapak kaki Airwata, yakni gajah tunggangan Dewa Wisnu. Yang keempat adalah prasasti Muara Ciaruten, ditemukan di Bogor, tertulis dalam aksara Ikal yang belum dapat dibaca hingga sekarang. Lalu yang kelima adalah prasasti Awi, ditemukan di daerah Lewilang, tertulis dalam aksara Ikal yang juga belum bisa dibaca juga. Lalu selanjutnya adalah prasasti Cindahyang, ditemukan di kampung Lebak tepi Sungai Cindahyang, Kecamatan Muncul, Pandeglang, Banten, berbentuk puisi dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang mengagungkan Raja Punawarman. Ketujuh adalah prasasti Tugu, ditemukan di daerah Tugu, Cilincing, Jakarta Utara. Isinya merupakan yang paling panjang dibanding yang lainnya. Salah satunya berisi tentang Raja Punawarman yang memerintah untuk menggali sebuah sungai untuk membuat saluran irigasi. Keruntuhan terjadi ketika pada masa pemerintahan raja yang ke-13, yaitu Raja Tarusbawa. Penyebab dari keruntuhan itu adalah tidak adanya kepemimpinan di kerajaan tersebut. Karena Raja Tarusbawa lebih menginginkan memimpin kerajaan kecilnya yang berada di hilir sungai Gomati. Before all I heard was silence. Kerajaan Kutai atau Kutai Martadipura adalah kerajaan bercorak Hindu tertua di Nusantara. Pusat kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu sungai Mahakam. Kutai Martadipura didirikan oleh Maharaja Kudungga pada abad ke-5 atau kurang lebihnya sekitar 400 Masehi. Keadaan ekonomi. Secara geografis, kerajaan Kutai berada di jalur perdagangan antara India dan Cina, sehingga menjadi wilayah yang sangat tepat untuk disinggahi para pedagang. Hal ini tentu membuktikan bahwa saat itu, selain bertani, kegiatan berdagang sudah menjadi kegiatan pokok di masyarakat Kutai. Dalam catatan sejarah menyebutkan bahwa Sang Raja Mulawarman telah menghadiahkan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana, sehingga diperkirakan bahwa dahulu peternakan turut menjadi pencaharian masyarakat. Selain itu, pertanian juga ikut tangguh. Kehidupan sosial pada kerajaan ini sangat terpengaruh oleh kerajaan Hindu, sehingga masyarakatnya sangat terikat dengan sistem kasta. Rakyat di kerajaan ini mempunyai kemampuan beradaptasi dengan budaya luar, yakni dengan India dan kehidupan sosialnya, mengikuti perubahan zaman, namun tetap mempertahankan nilai-nilai budaya masyarakat. Kebudayaan kerajaan ini cukup maju. Hal ini dibuktikan dengan adanya upacara Prastyatoma atau pemberkatan bagi pemeluk agama Hindu. Upacara tersebut mulai dilaksanakan pada pemerintah Raja Asmawarman yang dipimpin kaum Brahmana dari India, sedangkan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman dipimpin kaum Brahmana dari Indonesia. Kehidupan dalam kerajaan sangatlah makmur jaya. Hal tersebut dibuktikan dengan temuan prasasti Yupa di Muara Kaman. Masa kejayaan Kerajaan Kutai berada di bawah pemerintahan Mulawarman. Sebelum itu, pada masa pemerintahan Kudungga, kerajaan ini mulai meredup. Ini terjadi ketika kerajaan besar seperti Majapahit dan Singosari mengalami kegemilangan. Kami mengambil 3 raja. Yang pertama adalah Maharaja Kudungga, yaitu pendiri kerajaan Kutai. 2. Raja Aswawarman, yaitu anak dari Maharaja Kudungga. Yang ketiga adalah Raja Mulawarman, yaitu anak dari Aswawarman atau cucu dari Maharaja Kudungga. Jika diamati lebih mendalam, terdapat perbedaan tata nama di antara kesemua raja tersebut, yakni kata Warman yang ada di akhir nama mereka. Hal ini terjadi karena pengaruh Hindu-Buddha yang mulai masuk pada zaman kelahiran Aswawarman. Nama Warman sendiri merupakan hasil pengaruh India yang notabene-nya adalah asal agama Hindu-Buddha, sedangkan Kudungga merupakan orang pribumi asli. Sumber sejarah Kutai yang utama adalah keberadaan 7 prasasti Yupa. Prasasti Yupa sendiri adalah sebuah batu tertulis yang digunakan sebagai tugu peringatan pada acara kurban yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Prasasti Yupa ditulis dengan menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Dinilai dari bentuk hurufnya, para ahli berpendapat bahwa prasasti ini dibuat sekitar abad ke-5 Masehi. Satu di antaranya memberi informasi tentang silsilah Raja Mulawarman. Diterangkan bahwa Kudungga mempunyai anak bernama Aswawarman yang disebut sebagai Dewa Ansuman atau Matahari. Aswawarman sendiri mempunyai 3 anak, namun yang paling terkenal adalah Raja Mulawarman.
Ia dikatakan sebagai raja yang paling besar di Kutai sekaligus pemeluk agama Hindu Siwa yang setia. Raja Mulawarman adalah raja yang sangat dermawan. Ia mengadakan kurban emas dan 20.000 ekor lembu untuk para brahmana. Oleh karena itu, sebagai rasa terima kasihnya, sekaligus untuk peringatan acara kurban, para brahmana membuat prasasti Yupa untuk berterima kasih kepada Mulawarman. Peninggalan Kerajaan Kutai: Ketopong Sultan, Kalung Uncal, Kalung Jiwa, Kura-kura Emas, Pedang Sultan Kutai, Tali Juwita, Keris Bukit Kang, Kelambu Kuning, Tahta Sultan, Meriam, Keramik Tiongkok kuno, Gamelan Gajah Prawoto, dan Tombak Kerajaan Majapahit. Jika ditelisik lebih dalam, sebagian nama peninggalannya terdapat kata Sultan. Hal ini terjadi karena terdapat peralihan aliran kepercayaan di kerajaan tersebut, yang awalnya adalah Hindu-Buddha menjadi Islam, sehingga yang semula bergelar raja berubah menjadi bergelar sultan. Dari kata Kalinga, yaitu nama sebuah kerajaan di India Selatan yang didirikan oleh beberapa kelompok orang dari India yang berasal dari Orissa. Mereka melarikan diri karena daerah Orissa dihancurkan oleh Maharaja Asoka. Kerajaan ini didirikan oleh Ratu Sima pada abad ke-6 dan dibubarkan pada abad ke-7. Dari catatan Tiongkok, kerajaan Kalinga diperkirakan terletak di Jawa Tengah di Kecamatan Keling sebelah utara Gunung Muria. Sekarang letaknya dekat dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Jepara. Ibu kota dari kerajaan Kalinga adalah Keling atau Jepara. Perekonomian kerajaan Kalinga bertumbuh pada sektor perdagangan dan pertanian. Letaknya yang dekat dengan pesisir pantai utara Jawa Tengah menyebabkan Kalinga mudah diakses oleh pedagang luar negeri. Kalinga merupakan daerah penghasil kulit penyu, emas, perak, jura badak, dan daging gajah untuk dijual. Penduduk Kalinga dikenal pandai membuat minuman yang berasal dari bunga kelapa dan bunga aren. Penduduk Kalinga hidup dengan teratur, ketertiban, dan ketentraman sosial di Kalinga berjalan dengan baik berkat kepemimpinan Ratu Sima yang tegas dan bijaksana. Ratu Sima tidak pernah membedakan antara rakyat dan anggota kerabatnya sendiri. Ratu melarang rakyatnya untuk tidak mengambil barang yang bukan milik mereka. Bahkan, ia hampir memberi hukuman pada putra mahkota karena tidak sengaja menginjak kantong berisi emas yang terletak di jalan. Namun, akhirnya, Ratu Sima memerintahkan memotong jari kaki putra mahkota yang menyentuh kantong emas. Peristiwa ini adalah bukti ketegasan Ratu Sima menegakkan hukum. Pada abad 7 Masehi, kerajaan Kalinga mengalami masa kejayaan yang dipimpin oleh Ratu Sima. Hukum di Kalinga ditegakkan dengan baik, sehingga ketertiban dan ketentraman di Kalinga berjalan dengan baik. Ratu Sima digambarkan sebagai seorang pemimpin wanita yang tegas dan taat terhadap peraturan yang berlaku dalam kerajaan itu. Menurut naskah Carita Parayangan, Ratu mempunyai cucu bernama Sandaha yang menikah dengan Raja Brantasenawa dari kerajaan Galuh. Sandaha mempunyai anak bernama Sanjaya yang kelak menjadi dinasti Sanjaya. Ada 5 raja yang pernah menjabat di kerajaan Kalinga. 1. Raja Santanu, 2. Raja Salendra, 3. Ratu Sima, 4. Ratu Dewi Parwati, 5. Ratu Dewi Sanaha. Bukti sejarah: Prasasti Tukmas. Prasasti ini terletak di Kecamatan Lebak, Kecamatan Gerabang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Batu alam di lereng Gunung Merbabu yang dipahat dengan satu baris aksara Pahlawa berbahasa Sanskerta sementara ini merupakan prasasti berusia paling muda di Jawa Tengah. Di samping tulisan, prasasti memuat gambar roda atau cakra, teratai atau padma nyala api, denah bangunan dan gambar yang masih sulit diidentifikasi. Aksara prasasti ini sudah banyak yang rusak, namun bagian yang masih dapat dibaca menyebabkan adanya sebuah sungai yang mengalir bagaikan sungai Gangga di India. Peninggalan Candi Angin terletak di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Jepara, Jawa Tengah. Candi ini di daerah yang cukup tinggi.
terapan angin yang sangat kencang tidak menjadikan candi ini rubuh dan justru tetap kokoh. Candi Bubrah terletak di sekitar Candi Angin. Dinamakan Bubrah karena saat ditemukan candi ini sudah luluh lantah. Diperkirakan dibuat pada abad ke-9 Masehi dengan corak kebudayaan Buddha. Situs Puncak 29 Gunung Muria. Di puncak Ratawu atau Gunung Muria terdapat 4 arca batu, yaitu arca Batara Guru, Narada, Togok, dan Wisnu. Sampai saat ini belum diketahui bagaimana arca tersebut diangkut ke puncak mengingat medan yang berat. Keruntuhan. Kerajaan Kalingga mengalami kemunduran kemungkinan akibat serangan Sriwijaya yang menguasai perdagangan. Serangan tersebut mengakibatkan pemerintahan Kijen menyingkir ke Jawa bagian timur atau mundur ke pedalaman Jawa bagian tengah antara tahun 742 sampai 755 Masehi.